Jalan Cipete. Ada acara apa sih sekarang ini? Ada penyuluhan undang-undang ITE. Tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anakku, berhubung waktu juga terus berlalu dan saat ini menunjukkan pukul 8:45, maka Bu Novi akan membacakan susunan acara, yaitu pembukaan, sambutan pimpinan sekolah, pemaparan materi, dan penutup. Untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama anak-anakku kita ucapkan basmalah. Selanjutnya adalah sambutan pimpinan sekolah yang pada kesempatan ini diwakilkan kepada Bapak Andi Kristianto SPDI selaku Wakil Kepala SMK Al-Azhar 9. Kepada Bapak Andi Kristianto, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih lemas belum ya? Masih lemas ya? Tenang ya? Oke, coba tunjukkan semangatmu. Ini masih pagi ya. Bapak doakan yang jawab salam Bapak, mudah-mudahan ditambah kecerdasan sama Allah. Soleh soleha. Uang jajan yang nambah. Cocok yang ini. Masuk surga. Kenceng juga belum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. Subhana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang sama kita muliakan tamu kita, narasumber kita pagi ini, terhormat Bapak Sudaryadi, SAG, SA, MSI. Ini panjang ya titelnya, pasti sekolahnya lama ya. Dia menunjukkan beliau adalah orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Begitu ya Pak Sudaryadi ya. Boleh beri tepuk tangan kepada beliau. Selaku penyuluh hukum ahli Madiyah ya, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ditemani juga Bu Nisa Noviana SH yang sedang ada di belakang. Boleh juga aplaus ke beliau. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di sekolah kami. Segenap Bapak Ibu guru yang mendampingi kegiatan penyuluhan Undang-Undang ITE ini. Anak-anakku sekalian, Bapak banggakan, tidak banyak yang akan Bapak sampaikan. Pertama, salam dari Bapak Amiruddin. Beliau sedang berkegiatan di Yayasan Wakaf Al-Muhajirin sehingga tidak membersamai kita. Namun demikian, amanahnya adalah manfaatkan betul momen ini. Karena sekalian, ada orang terjerat hukum karena tidak tahu, oh ternyata itu melanggar ya. Itu masih mending. Artinya mending, nanti hukumannya mungkin masih bisa diringankan, meskipun tetap harus berurusan dengan hukum dan juga tetap harus dilaksanakan atas dasar hukum. Yang bahaya kalau sudah tahu masih tetap dilanggar ini masalah. Anak-anak sekalian, di dalam Islam sendiri kita sudah diajarkan tentang apa itu hukum. Hukum yang akan membuat kita hidup dalam keadilan. Hukum yang akan membuat kita hidup dalam kenyamanan. Bayangin, kalau hidup ini tidak ada aturan, tidak ada hukumnya, semua orang bebas melakukan hal-hal, pasti akan terjadi ketimpangan dan kerugian. Oleh karenanya, bahkan dalam urusan informasi itu juga ada hukum secara khusus. Kamu perhatikan dan betul-betul ini nikmat dari Allah ya. Karena kalau kamu tiba-tiba datang, kamu datang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mau belajar ini, kamu sampai depan pintu aja suruh pulang lagi mungkin. Karena urusannya banyak mereka. Betul? Tapi sekarang beliau kita hadirkan di sini. Beliau sudah berkenan hadir
dengan membawa semua informasi yang akan disampaikan kepada kita semua. Apakah yang suka ngirim stiker temennya lagi tidur di foto? Halo? Bapak yakin di sini enggak ya? Di sana ada, ya. Di luar sana. Terus dikasih caption, kasih tulisan ini dan itu. Dan itu, halo? Kalau seandainya orang yang tidak merasa nyaman atau tercemar nama baiknya, kemudian dilaporkan ke polisi, apakah itu ada pasal? Nanti akan dijelaskan. Dan bukan hanya sekedar itu, nah, yang paling penting buat kita adalah bukan hukum dunia saja, tapi hukum. Mungkin ada orang berbuat salah, melanggar hukum di dunia, kira-kira Allah nanti dia akan udah jalan ya, bebas atau akan tetap mendapatkan banyak, maka kamu akan panen pahala banyak. Coba yang suka puasa Senin Kamis, terus orang-orang ikutin, pahala kamu banyak. Yang pagi-pagi suka duha, orang lihat, halo, dia duha ya, kok bisa ya? Saya kok enggak sih? Saya mau duha, ikut pahalanya. Nah, yang bahaya itu kalau orang suka nge-share sesuatu yang jelek, halo, terus di-share lagi sama kawannya terus, wah itu dosa jariah mengalir terus. Na'udzubillah min. Nah, jadi hari ini bersama sekolah mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita. Dan yang kedua, Bapak pesan, camkan, perhatikan baik-baik ilmu yang akan didapat hari ini, dan kamu amalkan dalam kehidupan, baik sebagai seorang murid, sebagai anak, ataupun di tengah masyarakat. Siap? Siap anak sekalian? Kelas 7 jadi contoh yang baik, siap? Kalau kelas 7-nya oke, nanti adik kelasnya tahun depan oke, adiknya oke, kelas 8, 9 kalau nggak oke dia malu. Keren kelas 7-nya. Siap ya? Oke, angkat tangannya, kita takbir dulu. Nanti ikutin Bapak takbir ya. Mana tangan kanannya? Belum. Tangan kanan angkat dulu. Ya Allah, mudah-mudahan kau jadikan kami semua menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Allahu Akbar. Takbir kedua, kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kita ilmu yang berkah dan bermanfaat. Allahu Akbar. Terakhir, dengan takbir kita mohon kepada Allah agar Allah kuatkan lahir batin kita untuk menjadi generasi yang sukses dunia, sukses akhir. Allahu Akbar. Terima kasih, tepuk tangan buat kalian semua. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andika atas sambutan sekaligus motivasi yang disampaikan untuk murid-murid hebat kelas 7 SMP Islam Al-Azhar 9 Pratama Bekasi. Baik anak-anakku, selanjutnya akan kita dengarkan bersama pemaparan materi terkait dengan penyuluhan Undang-Undang ITE. Apa sih itu ITE? Maka nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Sudaryadi SAG SHMSI. Kita berikan aplaus untuk Bapak Sudaryadi SAG SHMSI. Kepada Bapak Sudaryadi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum Pak Yadi menyampaikan pesan-pesan mengenai ITE, kakak mau ngajakin kalian untuk tepuk tangan dulu. Misalnya gini, udah tau belum tepuk tangan pagi, siang, malam? Oke, udah tahu ya. Kalau gitu masih diajarin kan? Karena masih semangat dan udah pada tahu, kita mulai dulu. Pagi, siang, siang, pagi, malam. Ya, sekali lagi. Pagi, malam, siang, siang. Masih bingung. Oke. Pagi itu sekali, siang 2 kali, malam begini. Jadi kalau misalnya kakak bilang pagi, siang, siang, malam,
Hukumannya nyanyi di depan. Canda. Oke. Pagi, malam, pagi, siang. Nah, yang malam masih ada yang tepuk tangan, belum fokus. Sekali lagi. Pagi, siang, pagi, malam. Masih ada yang bunyi. Kalau malam begini nih. Pagi, siang, malam. Malam nggak masuk gitu. Jadi kalau misalnya malam masih ada nempuk, berarti belum ada di sini gitu. Jadi fokus di sini, tinggalkan yang di sana. Pokoknya sekarang kita fokus yang di sini, nggak usah mikir kemana-mana. Masih ada yang mikir kemana-mana kan? Enggak kan? Kita mulai sekali lagi. Malam, siang, siang, malam. Malam nggak bunyi, adik-adikku yang ganteng dan cantik, soleh-soleha. Sekali lagi ya, udah nih sekali lagi pokoknya. Siang, malam, siang, pagi. Ya udah. Oke, kita mulai aja. Ini lagi ya Pak Sudaryadi, silakan Pak. Terima kasih adik-adik, tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang salam makan opat. Jawab salamnya masih kurang kompak. Saya ulangi ya, biar lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah yang terhormat Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 9 yang kami hormati Ibu Novi beserta jajarannya, Ketua Panitia dan semua kru pada acara pagi hari ini dan adik-adik semua yang saya banggakan. Adik-adik gimana kabarnya? Udah pada sarapan belum? Belum? Sama. Hari ini adik-adik sudah paham belum apa? Udah tahu belum apa yang akan kita sampaikan? Sudah ya? Kalau udah selesai kita acaranya berarti. Ya, terima kasih ya. Saya pamit karena udah tahu semua. Nah, sebelum mulai nih saya ingin tes nih bahasa Inggrisnya adik-adik semua di sini nih. Nah, pasti pada jago-jago semua ya. Bahasa Inggrisnya ikan emas apa? Terus bahasa Inggrisnya ikan apa namanya? Ikan perak? Silverfish ya. Terus bahasa Inggrisnya ikan sapu-sapu. Cleaning service. Ya. Udah tahu ya? Ya, perkenalkan dulu saya sama Ibu Lisa itu adalah dari Kementerian Hukum dan HAM. Tahu Kementerian Hukum dan HAM? Udah tahu ya. Kami memang tugasnya adalah memberikan penyuluhan hukum kepada sekolah, masyarakat dan yang lainnya. Nah, salah satunya misalnya di sekolah bisa juga adalah terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Mungkin lebih tepatnya adalah yang banyak dilakukan sama kita nih, anak-anak muda kita ya, kalian lah ya, anak-anak muda gitu ya, bermedia sosial. Nah, tapi sebelum dilanjut, saya juga mau berpantun karena Bu Novi tadi juga berpantun ya, saya ingin coba juga berpantun. Kasih cakapnya ya. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah Pak Dewa. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Semoga kalian sehat semua.
Oke ya. Baik, jadi memang terkait ITE khususnya adalah media sosial ini kadang kita suka bermedia sosial suka menyepelekan ya. Jadi kita asal posting, kadang kan asal share gitu, asal share padahal itu ada istilahnya ada hukumnya gitu ya, ya. Ada hukumnya. Makanya sebenarnya ya kita nggak boleh sembarang posting. Nanti pada kesempatan ini saya akan mengingatkan kembali kepada adik-adik semua agar ketika posting kita nggak sembarang posting. Nah sebenarnya pada dasarnya itu internet itu adalah baik ya. Internet baik untuk kita menyampaikan pendapat kita, untuk mencari pengetahuan, untuk banyaklah belajar dari internet. Dengan internet, kejadian di Amerika hari ini langsung kita bisa tahu. Berbeda zaman dahulu nih, ketika belum ada internet. Berita kemarin baru bisa baca hari ini, gitu kan, dengan koran. Tapi sekarang enggak. Nah, adik-adik semua, tapi sebenarnya semua informasi dari internet itu enggak semua 100% benar. Gitu. Enggak semua 100% benar. Media sosial enggak juga 100% benar. Internet juga tidak 100% benar. Nah, sebelum lanjut, kita mungkin bisa tonton film ini. Adik-adik ya, bahwa apa yang ada di internet tuh enggak semuanya adalah benar. Oke ya, karena adik-adik juga di sini sudah mulai menginjak dewasa ya, suka bermedia sosial, kemudian berkenalan juga dengan orang-orang di sana gitu kan. Dikiranya tuh semua di sana yang kita chat tuh orang asli, dikiranya orang asli balap itu belum tentu benar. Nah, nanti kita tonton filmnya menunjukkan bahwa di internet itu tidak semua 100% benar. Makanya nanti kita ada cara atau kaidah-kaidahnya ketika kita mempercayai internet, mana yang benar dan mana yang tidak. Oke. Kita Mungkin kali ini yang namanya kuasa
Sedang mencoba burukan dunia nyata. Ketika ini yang namanya kuasa Tuhan, sering kali terlupakan oleh manusia. Ketika ini yang namanya gejolak cinta. Sedang mencoba burukan dunia nyata. Mungkinkah ini yang namanya kuasa Tuhan, sering kali terlupakan oleh manusia. Ya, adik-adik semua, itulah medsos, itu internet. Ada yang mau nanggapi film ini? Itu maksudnya apa gitu? Angga, siapa? Nanti ada hadiahnya, ada dari Ibu Guru. Boleh komentar film itu tadi gimana itu? Penipuan identitas. Namanya siapa? Rian Satriani. Coba dikomentari filmnya tadi. Nama? Maaf ya Pak, boleh Pak, maaf di sini Pak. Gimana tadi filmnya itu? Bahwa internet itu tidak sepenuhnya pesan itu benar. Dari film tadi. Benar. Iya, jadi ternyata beda ya dari yang kita chatting dengan aslinya gitu ya, penipuan ya. Jangan gampang percaya. Mungkin betul percaya. Kasih tepuk tangan untuk Ya. ada lagi yang mau ngomentari film itu? Yang perempuan sekarang, siapa? Ya boleh. Boleh komentarnya ya, boleh. Nggak apa-apa. Dari film tadi tuh. Ya. Nama. Gimana? Yang jelas real. Harus betul. Boleh. Nanti yang komentar ada diambil Ibu Guru ya. Nama siapa? Assalamualaikum, nama saya Leticia Zulaiha Siregar. Gimana? Kalau di internet berhati-hati karena tidak semuanya memang benar. Iya. Terus tadi gimana tuh? Tadi benar nggak tadi tuh? Iya. Bukan kayak itu orang-orangnya memang palsu, tidak kayak fotonya. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susana dari kelas 7B. Nama? Gimana? Dari video yang tadi saya tonton, jangan terlalu percaya dengan sosmed seperti Omni ini. Karena yang tadi dari foto Facebooknya sama orang aslinya yang jelas palsu. Internet tuh nggak sepenuhnya benar. Ada yang di foto cakep banget, tapi pas ketemu, terus ada yang typingannya ganteng, typingannya cantik, pas ketemu so cool. Udah, terima kasih. Kasih tangan untuk kita semua. Pinter-pinter semua ya. Jadi ternyata begitu nanti adik-adik juga sudah mulai biasa ya. Nanti kalau misalkan settingan dengan orang yang tidak dikenal itu kalau bisa tuh jangan percaya. Maksudnya jangan 100% percaya. Jangan-jangan dia tuh fotonya misalkan ganteng ya. Siapa tuh di sana siapa nggak tahu gitu kan, orang tua apa karena pernah juga. Jadi ada suatu penculikan di mana awalnya dari chatting. Ya, jadi ada semua tuh janjian kopi darah. Nah, si pelaku ini tuh laki-laki ngaku adalah
keponakan, padahal dia sendiri. Akhirnya si perempuan ini diculik gara-gara main medsos seperti tadi itu. Ternyata di sana adalah bukan orang yang sebenarnya. Maka berhati-hatilah ya ketika ada yang ada kenalan lewat medsos yang kita nggak tahu, berhati-hati. Jangan sampai percaya. Mungkin bercanda-bercanda aja boleh. Jangan sampai serius. Oke, adik-adik semua, jadi nah, di sini adik-adik pasti sudah punya handphone semua ya? Oke. Nah, yang paling banyak kita lakukan biasanya adalah bermedia sosial. Nah, bermedia sosial itu apa saja nih? Dari IG, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya ya. Ada lain. Nah, itu sering terjadi kita itu melawan hukum atau melanggar hukum karena bukan apa-apa, karena kita tuh nggak tahu gitu, nggak tahu tiba-tiba kemudian kita ada yang melaporkan. Makanya ketika kita bermedia sosial, internet harus punya prinsip ini gitu, adik-adik. Apa nih? Singkatannya THING ya, THING. Ke depan kita harus berhati-hati, kita harus ingat pesan ini. Pertama adalah true, helpful, illegal, necessary, kind. Nah, ini Mas, mungkin gini singkat penjelasannya ya. True itu apa ya? Ada itu nggak? Oke, jadi ketika kita posting ya, kita pastikan adalah postingan kita itu adalah benar ya. Pastikan postingan kita adalah benar ya. Meskipun kita dapat dari teman, pastikan dulu bahwa itu adalah benar. Ketika kita memposting itu tidak benar walaupun dari teman, kita bisa terkena masalah hukum ya. Terus kemudian misalnya dapat forward, dapat broadcast dari sumber yang tidak jelas, jangan di forward. Khawatir itu adalah tidak benar atau hoax ya. Harus berhati-hati. Penyebarnya pun kita bisa kena hukum. Pastikan adalah benar ya. True sama true. Yang kedua apa nih? Helpful. Helpful itu apa ya? Nah, jadi kita harapkan postingan kita adalah postingan yang membantu. Kita bayangkan ya, ini bisa membantu nggak sih postingan saya? Sesuatu yang baik nggak sih postingan saya? Bisa menjadi masalah nggak sih postingan saya? Gitu kan? Jangan sampai kita posting malah jadi bikin kerusuhan postingan kita. Nah, makanya kalau bikin konten sesuatu yang membantu gitu. Kalau enggak ya nggak usah diposting. Kalau bikin konten yang membantu. Kalau tidak membantu minimal adalah bukan konten yang bullying ya. Ada cyberbullying misalkan kan bikin lucu-lucuan, kemudian di post untuk menghina teman misalnya gitu. Itu nggak boleh jelas gitu kan, karena itu nanti ada hukumannya. Karena kita udah punya namanya undang-undang apa adik-adik? Tahu? ITE adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, itu undang-undangnya yang nanti bisa menjerat kita tuh kalau kita salah posting. Makanya nanti ini think, true, helpful, terus ilegal tuh lawannya legal. Ilegal itu adalah sesuatu yang apa? Dilarang atau melawan hukum. Itu ilegal. Berarti lawannya legal ya, lawannya legal. Jadi prinsip ini adik-adik semua, kita jangan sampai
mengambil atau memposting kembali yang ilegal. Apa nih misalnya nih? Kita misalnya mengcopy video orang, kemudian kita posting atas nama kita, itu kan nggak boleh, nah, gitu kan? Kemudian kita memposting yang terkait dengan hak cipta, gitu kan? Hak cipta juga tanpa izin tidak boleh. Nah, itu namanya ilegal. Kalau misalnya kita bikin konten nih, adik-adik semua ya, boleh meniru, tapi bukan punya teman atau bukan punya orang, mirip-mirip boleh kakak bikin sendiri, dimodifikasi gitu boleh posting kita, tapi adalah original dari kita, tidak boleh yang ilegal. Sesuatu ciptaan orang lain diambil kemudian diposting dan diakui. Selanjutnya adalah necessary. Apa ya necessary ya kira-kira? Itu sesuatu yang baik juga sih, artinya yang bermanfaat lah itu. Nah, pastikan postingan kita itu adalah bermanfaat atau tidak, gitu ya. Kalau tidak bermanfaat, ya tidak usah diposting. Kalau tidak ada gunanya, tidak usah posting. Daripada memposting nanti malah menjadi jerat ke kita, kan? Necessary. Atau yang selanjutnya adalah ketika bermedia sosial adalah tidak boleh berlebihan, ya ini semua ya. Nah ini. Media sosial ini ada baiknya, tapi juga banyak madorotnya ya. Misalnya gini, adik-adik semua nih mau belajar ngerjain PR atau ngaji, baca Quran, medsos dulu gitu kan. Pernah nggak gitu? Nah, gimana tuh kalau gitu? Pasti kelewat kan? Mau ngaji Quran gitu kan? Sebentar deh, paling 1 menit. Aduh, asik nih, lanjut TikTok gitu kan? Kita sampai 15 menit. Aduh, udah malas baca Quran, udah pasti itu. Udah pasti. Makanya ketika mau ngaji, mau PR, kerjakan dulu ngajinya, kerjakan dulu PR-nya, baru nanti medsos. Ini ya, sudah pasti deh kalau teman-teman ada di medsos dulu mau ngerjain PR, sebentar aja kok ini kan sebentar aja kok TikTok kan 1,5 jam, habis itu udah lemes sih ngerjain PR-nya, begitu juga ngaji, sebentar aja kok. Itu ya, jangan berlebih-lebihan, necessary. Nah, terakhir ini kain apa ya? Ini juga sesuatu yang baik ya. Ketika posting adalah harus sesuatu yang baik. Misalnya ada gambar-gambar yang mengarah ke pornografi ini, adik-adik jangan diposting. Nah itu anak-anak soleh ini pasti tahu lah ya, pasti tahu bahwa postingan kita itu nanti akan dihisab, ya, akan dihisab. Nanti adik-adik semua ini pasti calon-calon dai ya, calon-calon apa namanya pendakwah, terus dan pendakwah itu nggak harus ceramah ya, nanti bisa di mana saja menjadi contoh yang baik. Sebenarnya terkait dengan medsos ini, Al-Quran itu sudah menjawabnya dari dulu ya. Misalkan terkait dengan postingan kita nih, tahu kan ayatnya tahu? Yang kira-kira terjemahnya begini: di suatu masa nanti, ketika masa hisab, mulut-mulut kita semua dikunci. Ya pernah dengar ya itu ya, mulut-mulut kita semua dikunci, tangan kita akan berbicara ya, dulu main medsos gitu kan, medsosnya apa yang dikirim, kaki kita akan menjadi saksi. Itu sudah dijawab loh dari Quran tuh. Quran itu nggak pernah ketinggalan, meskipun dulu belum ada medsos, tapi sudah dijawab itu. Kaki kita akan menjadi saksi, telinga kita, mata kita, semua akan dihisab ketika melihat medsos, gitu kan? Nah, banyak ayat-ayat yang lain juga. Jadi ketika bermedsos kan, apa nih? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, jadi ketika bermedsos juga seperti itu. Ketika kita berbuat baik,
maka kebaikan kita kembali kepada kita ya. Begitu juga sebaliknya, ketika berbuat jahat, maka kejahatan itu juga balik kepada kita yang sebenarnya, seperti itu ya. Jadi itu sudah dia melakukan. Nah, oke. Sebelum lanjut nih, masih agak macam nih, kita akan coba tepuk kadarkum ya. Kita punya namanya tepuk kadarkum, tepuk keluarga secara hukum. Adik-adik udah tahu? Belum ya? Akan kakak contohin ya. Tepuk kadarkum itu ada 17 kali. Ada 17 kali. Satuan dulu ya, tepuk kadarkum ya. Ada 17 kali semuanya. 23, 23, 23, 2 ya. Nanti saya babain kalau saya bilang tepuk kadarkum, mulai ya. Tonton dulu. Tepuk kadarkum. Semua ada 17 ya. 23, 23, 23, 2. Kita akan coba ya. Biar lebih semangat lagi. Ayo. Tepuk kadarkum. Kelebihan. Ulangi hanya 17, jadi 23, 23, 23, 2. Tenang ya. Oke, udah bagus nih. Kelebihan. Sekali lagi. Tepuk kadarkum. Lumayan lah, ada sedikit. Oke, jadi adik-adik semua ketika bermedsos nih yang ada biasa seperti ini. Jadi ada di situ ada asusila, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, terus ada berita bohong, menyesatkan, ada ujaran kebencian, permusuhan, ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Nah, ini juga harus diwaspadai meskipun dengan teman sendiri ya. Menakut-nakuti, mengancam. Pernah dengar ya waktu itu lagi kan sekarang masih zamannya pemilu ya. Pemilu. Jadi ketika salah satu paslon sedang online, terus kemudian ada yang komen, kalau saya tembak si ini hukumannya berapa ya? Itu ancaman. Pernah dengar nggak? Itu orangnya di mana? Nggak tahu di mana. Tapi itu adalah ancaman melewat medsos. Dia langsung ditangkap, gitu. Meskipun dia mungkin pernah bercanda gitu kan, pernah bercanda. Nah, menembak itu ancaman. Gitu. Nah kemudian banyak ya. Nanti ada yang memposting pornografi, ada macam-macam. Terus ini ada di semua ya, hanya sebagai teman-teman kita semua bahwa ini ancamannya berat nih ada ini. Karena kalau kita memposting tentang pornografi, perjudian, pemerasan, pencemaran nama, pemerasan itu hukumannya adalah 6 tahun, dendanya 1 miliar. 1 miliar. Hati-hati, meskipun adik-adik masih anak-anak, nggak boleh juga. Kalau meskipun anak-anak misalnya hukumannya setengahnya, tapi setengahnya juga masih berat. Dendanya juga masih berat kan. Nah ini banyak kan terkait pornografi, pemerasan. Misalnya kita mau posting memeras teman ya, meminta sesuatu, kalau nggak dikasih ntar saya ini ituin gitu kan, misalnya itu. Terus kemudian pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik apa nih? Misalnya anak-anak temennya, lo hitung lo gitu kan. Padahal udah pernah hitung gitu kan. Padahal udah pernah hitung. Tapi kalau yang dikatain itu nggak boleh, nggak terima, merasa terhina, kita juga bisa hukum ya, nggak boleh ya. Atau juga lu ganteng gitu kan. Itu hoax. Oke ya. Nah, terus kemudian pengancaman tadi sudah saya sampaikan. Di masa juga kita nggak boleh ngancam ya. Tadi saya contoh itu, kalau saya tembak si ini hukumannya berapa ya? Dia padahal nggak tahu di mana tuh. Kalau nggak salah orangnya adalah di Jawa Timur, Surabaya. Tapi dia kena
langsung ditangkap. Seperti itu adik-adik. Nah, ini adalah, nah ini kita suka dapat formatan, podcast kita format. Kembali yang tadi itu true, kita harus pastikan. Di dalam Islam kan juga dijelaskan kan harus tabayun ya, harus ini benar nggak sih? Tanya sama orang yang tahu postingannya benar nggak sih? Ini kalau nggak benar atau sumbernya nggak jelas, jangan di-share. Karena kita juga akan bermasalah seperti itu. Misalnya nih, sebelumnya ada yang posting gini, jengkol itu bisa mengakibatkan asam urat. Sebenarnya itu diedit sama teman, jengkol itu bisa menyembuhkan asam urat. Dia salah kan? Masuk ke kita nih, kita share, nah kita jadi salah, karena itu salah. Nah, kita seperti itu, karena sumbernya juga nggak jelas. Beda. Baik, ini menyebarkan berita bohong. Pokoknya suatu berita yang tidak benar itu adalah hukumannya bisa sampai 6 tahun dan dendanya adalah 1 miliar. Nah, banyak di medsos tuh, ya kita jangan memformat lagi berita-berita bohong, apalagi sekarang zamannya pemilu nih, kita nggak usah ikut-ikutan, kan? Kalau kita nggak tahu apa, khawatir itu nggak benar, kan? Kita bohong. Selanjutnya adalah pornografi, ya tadi sudah disampaikan, sesuatu pornografi jangan sampai kita share. Karena sama hukumannya juga berat. Hukumannya adalah bisa 6 tahun dan denda adalah sampai 1 miliar rupiah. Nah, ini bisa untuk misalnya ada apa ya, kita mau mengadukan kalau ada postingan atau situs-situs yang aneh-aneh, kita bisa mengadukan melalui email ini ya, adukan konten email.kominfo.co.id. Nanti akan ditindaklanjuti oleh Kominfo ya terkait ini ya. Bahan pengetahuan adik-adik semua bahwa kita juga kalau ada konten-konten yang nggak benar, menghina, kita bisa adukan ke Kominfo. Ya, adik-adik semua ya. Jadi gimana adik-adik? Ada yang bisa mau menyimpulkan dari bisa menjelaskan kembali? Tuh apa tuh? Kebenaran. Intinya apa? Kebenaran. Kalau yang tidak benar jangan di-share. Harus sumbernya harus jelas. Kemudian hanya helpful. Apa itu helpful? Sesuatu yang membantu, sesuatu yang baik, boleh di-share. Yang ketiga, ilegal. Ilegal apa? Hal-hal yang melawan hukum, misalnya melanggar hak cipta, mengcopy, meng-share kembali tanpa izin postingan orang, mengakui karya orang, nah itu namanya ilegal. Terus kemudian necessary apa? Necessary. Ya, hal yang baik juga, yang juga tidak boleh berlebihan ketika bermedia sosial. Nah, yang tadi tuh ketika belajar jangan medsos dulu, ketika mau ngaji juga jangan medsos dulu, ngaji dulu, belajar dulu, karena bermedia sosial tidak boleh berlebihan. Yang K adalah kain, sesuatu yang baik. Tadi nggak boleh memposting pornografi, bahwa apa-apa yang kita lakukan itu akan dihisab, gitu ya, dihisab di akhirat ya. Al-Quran sudah menjelaskan nanti mulut kita akan diuji
yang berbicara adalah tangan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita. Kemudian Al-Quran juga banyak menjelaskan mengenai kebaikan itu adalah dibalas dengan kebaikan, gitu kan? In ahsantum ahsantum, li anfusikum wa in asatum falah. Kejahatan juga begitu juga. Begitu kan di medsos. Nah, begitu ya. Kira-kira seperti itu yang kakak jelaskan, nanti kita akan maju dengan diskusi ya. Nah, ini posting yang penting, bukan yang penting posting ya. Oke ya? Bukan yang penting posting. Kalau posting gak ada gunanya, jangan dilakukan. Posting yang penting ya. Baik, mungkin itu dulu ya. Nanti akan kita lanjut dengan diskusi. Silakan siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti yang nanya akan dapat hadiah dari Ibu Guru ya. Saya hadiahnya menarik, cuma nggak mau disampaikan katanya. Baik, itu dulu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudayadi yang telah memaparkan materi terkait dengan penyuluhan Undang-Undang ITE. Setidaknya anak-anakku sekarang lebih memahami ya, seperti apa sih gambaran terkait dengan Undang-Undang ITE yang memang perlu dipahami oleh anak-anak seusia kalian. Kenapa? Karena memang anak-anak seusia kalian sudah mulai berkenalan bahkan dekat dengan yang namanya media sosial ya, sehingga ini perlu dibatasi, perlu diingatkan dengan aturan-aturan yang ada. Baik anak-anakku, sebelum kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, sekarang perlu diingatkan kembali, duduk siap. Ya. Kalau siap berarti tidak ada lagi suara. Tenang dulu ya. Tahan, waktu kita kurang lebih ada 10 menit lagi. Oleh karena itu kita akan manfaatkan sebaik mungkin untuk lebih mendalami terkait dengan Undang-Undang ITE ini. Tentu kalian memiliki rasa penasaran yang tinggi ya, Nak ya? Tentu kalian memiliki rasa penasaran yang tinggi, menyimpan beberapa pertanyaan. Mumpung di hadapan kita hadir ahlinya, maka silakan kalian bertanya. Saya beri kesempatan untuk sesi pertama tanya ini kepada dua penanya dulu. Ya, dua penanya dulu. Silakan yang akan bertanya siapa? Tidak boleh malu-malu ya, sayang satu. Yang kedua adalah Sabita. Kinar juga? Enggak, baik. Sayan dan Sabita, keren, dari kelas 7D, luar biasa, berani bertanya. Kepada Sayan, disilakan. Iya, ketika ada yang berbicara, mohon bisa dihargai, dihormati, didengarkan. Silakan Sayan. Game blokir. Sebutkan nama dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang menanyakan tentang game-game yang terancam diblokir itu kenapa? Diulang lagi, nak, kurang jelas. Kenapa pada? Alasannya Pak. Jadi kenapa game itu sampai diblokir? Kurang lebihnya seperti itu ya Sayan ya. Baik, terima kasih Sayan, bisa ditangkap pertanyaannya. Silakan duduk kembali. Ya, langsung ditanggapi atau menunggu penanya kedua Bapak? Ya, baik, penanya kedua silakan Sabita berdiri, sebutkan nama dan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan bagaimana cara kami
hal-hal yang membahayakan kita di media sosial. Bisa diterima Bapak pertanyaannya? Baik, terima kasih Sabita. Monggo kepada Pak Sudaryadi untuk menanggapi pertanyaan pertama dan kedua. Disilakan. Mohon anak-anakku sekali lagi Bu Novi ingatkan, Anjeli dan Ocha duduknya agak berpisah supaya tidak ngobrol terus ya nak. Ya. Ocha mundur tukar posisi dengan Edra. Edranya maju. Ya. Edra pindah ke depan saya. Ya, hormati yang sedang bicara di depan ya. Sekali lagi, menulisnya berhenti dulu. Semuanya duduk tegak. Menulisnya berhenti dulu. Kita beri kesempatan kepada narasumber kita untuk menjelaskan. Nanti hasil penjelasannya tentunya kalian pahami, baru kemudian kalian pindahkan dalam lembar kerja yang sudah dibagikan. Monggo Pak Sudaryadi, silakan. Pertanyaan yang pertama, kenapa ada game-game yang terancam diblokir ya? Nah, pertama biasanya mengandung unsur kekerasan, ya, unsur kekerasan. Nah ini kan tidak boleh ya. Game yang mengandung unsur kekerasan itu adalah melanggar hukum, melanggar undang-undang, maka itu akan terancam diblokir. Nah, itu ya, kan ada tuh. Terus kemudian biasanya juga game-game yang mengarah kepada pornografi. Nah, itu memang sengaja yang membuat game itu untuk merusak generasi muda. Sepertinya kita nggak sadar gitu kan bahwa itu pornografi, tapi game yang seperti itu biasanya pasti akan diblokir karena itu juga melanggar undang-undang, jelas gitu kan. Ada undang-undang pornografi kita, ada undang-undang ITE. Ketika ada game-game yang mengarah kepada pornografi, itu terancam akan diblokir. Yang paling enggak saya sih melihat paling ada 3 ya. Yang 3 adalah game-game yang mengarah kepada perjudian, ya, perjudian. Itu juga akan diblokir. Nah, kita mungkin pernah dengar ya game yang game judi itu sebenarnya sudah banyak yang diblokir, tapi karena itu memang masyarakat juga ada yang minat, maka pembuat game itu bikin lagi. Hari ini diblokir 100, nanti muncul lagi 200, seperti itu. Karena itu menguntungkan. Banyak yang tertipu dengan game itu diblokir, pasti akan diblokir, tapi muncul lagi, sama kayak Kawasa juga yang pornografi itu juga suka diblokir, muncul lagi. Karena apa? Itu menunjukkan ada iklan yang di situ, iklannya itu adalah bayar ke pembuat konten atau pembuat game tersebut. Nah, itu ada ya, paling itu pornografi, kekerasan, perjudian, pelanggaran etika, asusila, mungkin juga ada. Ya, biasanya itu juga kemungkinan akan blokir. Nah, yang kedua, Sabita ya, bagaimana caranya untuk menghindari ya hal-hal yang berbahaya di media sosial. Nah pertama tadi tuh trik itu kita terapkan dulu nih, true, helpful, illegal, necessary, dan caring. Itu kita pegang dulu ya, jadi gini, ketika kita bermedia sosial sih tadi pegang, yang kedua kita semakin banyak komentar atau kita semakin banyak berbicara, itu semakin berbahaya. Itu pegang dulu itu. Makanya kalau misalnya komentar ya sesuatu yang baik, kan banyak tuh, ada video komentarnya macam-macam. Hindari kayak misalnya hindari komentar yang mengancam, hindari komentar yang menghina, hindari komentar yang. Dan sekarang saya kira sih cukup cerdas juga ya, komentar-komentarnya cukup banyak bercanda, karena belum terlalu luas. Tapi bisa kita tambahkan. Ketika kita komentar yang
mengancam, menghina, itu siap-siap aja besok ditangkap gitu kan. Makanya itu kita pegang dulu yang tim, kemudian kita jangan banyak komentar di media sosial ketika mengomentari hal yang baik saja gitu kan, support misalkan kalau itu konten bagus gitu kan. Kalau kita nggak suka ya udahlah, nggak usah dikomentari. Terus apalagi nih jangan ini layani kalau ada orang yang tidak kenal gitu kan, jangan gitu. Nah itu juga potensi berbahaya kalau ada yang tidak kenal tiba-tiba ingin kenalan, udah lewatin aja dulu itu ke media sosial. Kemudian tadi tuh yang seperti film tadi juga ketika chat hati-hati juga gitu kan, hati-hati dengan yang orang yang tidak dikenal. Kembali kepada bahwa internet itu tidak 100% adalah benar, dan itu pernah terbukti bahwa ada yang diculik gara-garanya chatting, ternyata itu adalah predator. Kira-kira itu ya, nanti jawabannya kita. Baik, terima kasih Pak Sudaryadi. Jadi intinya kita harus menahan diri Pak ya. Pada saat kita memanfaatkan media sosial, jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang belum tentu benar. Jadi nggak usah ikut-ikutan komen yang tidak-tidak, apalagi yang kita sendiri tidak paham terkait dengan pemberitaan yang disampaikan dalam media sosial tersebut. Baik, anak-anakku, mungkin dari Kak Lisa akan menambahkan jawabannya. Silakan Kak Lisa, ke depan Kak Lisa. Anak-anakku mohon didengarkan karena ini sangat bermanfaat untuk kita ya, khususnya kalian. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yadi, terima kasih Ibu. Menambahkan ya, nggak bisa panggil kakak aja karena usia kita nggak jauh beda. Ya kan? Jadi tadi pertanyaan dari Salita ya, bagaimana caranya untuk menghindari hal-hal yang membahayakan di media sosial? Adik-adik pernah dengar nggak yang namanya cyberbullying? Ada yang pernah mengalami? Ada yang pernah menjadi pelaku? Yang pernah mengalami ada 2 ya. Tuh, nanti bisa sharing ke guru sama teman-temannya. Nah, bullying itu kegiatan atau perilaku kekerasan yang dilakukan berulang-ulang, biasanya kepada yang lebih besar, kepada yang lebih kecil, atau yang lebih kuat, kepada yang lebih lemah, dengan maksud mengintimidasi dan membuat korbannya menderita. Tapi dilakukannya melalui media sosial, melalui digital. Makanya disebut apa? Cyberbullying. Misalnya gimana? Yang pernah pengalaman dilakukan cyberbullying gimana contohnya? Siapa namanya? Pernah mengalami perilaku cyberbullying? Iya pernah. Oh iya, misalnya gini, si A kirim di media sosial ke Instagram misalnya, dia ngata-ngatain atau mengejek atau menyebarkan foto aib temennya. Instagramnya dipublish, bikin publik. Gara-gara ejekannya itu, gara-gara foto aibnya itu, temennya jadi malu, temennya jadi nggak bersemangat, temennya jadi menderita secara psikologis. Jadi efek cyberbullying itu bisa dalam fisik juga, dalam psikologis juga. Kemudian temennya jadi apa? Malas sekolah,
kegiatan bully atau mencoba untuk melakukan bully. Mungkin niat membuli sih tidak, tapi mencoba untuk mengarah pada bullying mungkin ya Kak ya. Itu juga jangan sampai dilakukan gitu ya Kak Lisa ya. Betul, dan cara mencegahnya gini Ibu. Kalau misalnya itu terjadi, blokir aja. Blokir akunnya. Laporkan ke guru. Harus dilaporkan, jangan dipendam sendiri. Jadi kenapa harus dilaporkan? Biar ada antisipasi dari guru ataupun orang tua ya Bu, biar bisa dicegah. Dan buktinya itu kita capture. Jadi bukti dari perilaku kejahatan di media sosial atau di dunia digital adalah capture-nya. Jangan dibuang. Tapi kalau bisa sih nggak sampai ranah hukum ya, dikasih yang manis. Ya, terima kasih. Kak, satu lagi nih Kak. Kalau kata-kataan nama orang tua nih Kak, itu termasuk ke dalam ini bukan ya, bullying bukan ya Kak? Barangkali Kak Lisa bisa menjelaskan. Nah ini nih, siapa di sini yang suka ngata-ngatain pakai nama orang tua? Ada nih kayak ini. Orang tua itu yang melahirkan kita ke dunia, orang yang harus kita hormati. Perhatikan ya Nak, perhatikan dulu. Silent please. Kita disayang sama orang tua, kita dilahirkan sama orang tua. Kita sekolah di sini yang dari uang siapa? Orang tua yang sampai bangun pagi masakin kita, orang tua yang berharap untuk keberhasilan kita, kebahagiaan kita siapa? Orang tua. Pantas nggak kalau mereka diolok-olok? Terima nggak kalau mama papanya diolok-olok? Masih mau nggak ngolok-ngolok pakai nama orang tua? Sakit nggak hatinya kalau nama orang tua diolok-olok temennya? Karena kita semua tahu rasanya sakit, rasanya nggak enak, maka jangan dilaku. Berhenti untuk bully pakai nama orang tua dan nama yang tidak enak didengar. Misalnya maaf ya, kapan misalnya, apa nama binatang itu nggak boleh. Kan punya nama-nama yang bagus, udah dihakikati, diselamatin, ya kan? Kalau orang tuanya nggak terima, misalnya, nih bahaya nih, dikata-katain nama orang tua, udah itu sampai di media sosial misalnya, orang tuanya nggak terima, terus kalian dilaporin, wah kelar, kena masalah hukum. Mau nggak itu terjadi? Oke, kalau gitu kita berhenti sampai di sini ya. Yang tahu biasa berlalu. Setelah ini jangan lagi ya. Oke. Baik, terima kasih Kak Lisa. Ya anak-anakku, jadi kita stop untuk tidak lagi kata-kataan nama ayah dan bunda ya. Stop, tidak lagi memfoto temannya, kemudian foto temannya dijadikan stiker. Ya, karena sekarang kamu sudah tahu, oh ternyata itu melanggar hukum. Hitungan ketiga tidak ada suara. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Masih ada yang ingin bertanya? Oh, Cesar dan satu putra. Oke, sebentar. Pak, ini banyak juga nih dari yang bertanya. Baik, Cesar sama siapa sih? Davina ya? Davina dulu. Oke, Cesar dan Zila. Oh, Zila, mohon maaf. Ya. Cesar silakan. Berdiri dulu lah yang mau bertanya, berdiri. C. Ya, sebut nama dan kelasnya. Salam dulu ya Nak, baru kalian bertanya. Singkat padat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cesar dari kelas B. Sebenarnya pertanyaan saya serupa sama saya. Kenapa game-game diblokir, tetapi situs Pornhub gak diblokir? Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Zila. Ya, silakan Zila. Tenang dulu. Zila jangan bertanya sebelum teman-teman tenang ya Nak. Hitungan ketiga tidak ada suara. 1, 2, 3. Silakan Zila. Ya, nama saya Zila dan saya dari kelas 7
107A izin bertanya, bagaimana cara mengetahui situs berita ini hoax? Oke, terima kasih bagus ya. Ditanggapi dulu atau ada pertanyaan yang lain, boleh Bapak? Langsung yang lain. Ya, Zidan, silakan Zidan. Zidan berdiri sama Azura ya. Ya. Zidan. Satu lagi Azura dari 7A. Ntar dulu Zidan, tunggu ya nak. Hitungan ketiga, teman-teman tidak bersuara ya nak. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan dan saya dari kelas 7C. Pertanyaan saya cukup simpel sama seperti Jessa. Kenapa game diblokir tapi situs judi masih banyak berkeliaran? Situs judi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti anak-anak cukup mengenal ya Pak Daryadi ya. Situs porno, situs judi ini masukan juga untuk Bapak Ibu guru untuk lebih waspada ke depannya. Baik, silakan kepada Azura dari kelas 7A. Saya adalah dari kelas 7A. Saya kita melakukan Lebih keras lagi Azura suaranya. kita melakukan hal yang melanggar pasal, tapi kita tidak tahu ada sanksi apakah kita tetap melaksanakan Melanggar pasal tapi nggak tahu sanksinya, tetap kena hukumannya. Jadi melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau pasal tetapi tidak tahu sanksinya, gitu ya Nak ya? Apakah tetap kena sanksi gitu? Baik, terima kasih. Silakan Pak Sudaryadi untuk ditanggapi. Pak, ini pertanyaannya ini bagus-bagus semua nih ya. Tapi dibantu kakak Lisa ya kalau jawabannya saya kurang puas ya. Pertama dari Resa ya, game diblokir tapi situs porno tidak diblokir gitu ya pertanyaannya. Dan judi juga. Judi juga ya, tidak ya, tidak juga. Ya pertama sebenarnya itu memang pemerintah Kominfo memblokir, berusaha sih memblokir ya untuk situs pornografi, tetap berusaha memblokir. Hanya memang kan kita buatnya kadang nggak di Indonesia itu situs itu malah itu. Nah dan munculnya lebih banyak lagi itu sebenarnya bukan nggak diblokir. Memang ada sedikit kesulitannya memblokir kadang gitu kan. Dan pertama buatnya nggak di Indonesia. Itu sudah yang berhasil diblokir, besok muncul lagi, lebih banyak lagi gitu. Sebenarnya itu makanya ada terus dari kesannya nggak diblokir, tapi sudah diblokir. Memang ada kesulitan yang ada yang buatnya yang di luar negeri juga ada kesulitan untuk diblokir. Tapi tetap pemerintah akan berusaha memblokir kalau situs porno. Begitu juga situs judi ya, situs judi. Nah sebenarnya pertama gini, undang-undang kita sudah bagus ya terkait dengan perjudian. Kita kalau melihat berita belum lama ini juga ada beberapa artis yang terkena masalah dia terkena masalah hukum karena dia menyebarkan perjudian gitu. Meskipun dia alasannya apa gitu hanya tapi menyebarkan perjudian. Terus kemudian ada yang orang biasa juga ada, jadi mengiklankan ya, menginformasikan masalah perjudian itu kan juga bisa terkena pidana. Nah, tapi kenapa masih ada terus gitu ya, slot ya, pernah dengar slot ya? Saya juga nggak ngerti ya slot, karena belum pernah emang ya. Tahu saya itu memang yang game yang kita bayar, terus kemudian nanti kalau menang dapat ditukar poin ya, kalau menang game itu, nah itu kan perjudian. Kenapa juga masih ada itu? Mungkin pertanyaan juga seperti itu ya. Ya itulah kadang-kadang penjahat itu terus berusaha berinovasi untuk membuat akun-akun konten-konten yang susah diblokir. Tetap pemerintah sebenarnya memblokir, berusaha untuk memblokir termasuk perjudian, bahkan sudah dikasih sanksi hukum. Misalkan kita ada punya link masalah judi nih atau game online nih, tapi judi, kita bisa kena pidana ini, dia terkena hukuman. Gitu.
Dari situ sih sebenarnya udah dimulai dan ada undang-undangnya, di undang-undangnya ada. Itu masuk di undang-undang ketertiban masyarakat bahwa barang siapa yang menyebarkan informasi perjudian di pidananya lumayan banyak ya, kalau nggak salah sampai 15 tahun ya kalau nggak salah ya, tapi berat juga, ada dendanya itu si Zidan ya. Jadi tetap pemerintah sih berusaha memblokir, tapi memang terus ya mereka para penjudi itu karena untungnya besar, kemudian berusaha buat lagi gitu. Nah ini sekarang masyarakat yang harus diedukasi bahwa jangan pernah berpikir bahwa ikut judi itu bakal juara, bakal menang gitu, nggak akan gitu. Nah kita pernah mendengar dari Bandar Judi, ya, dia berbicara begini, siapa yang akan dimenangkan tahu. Misalkan kita ada 10 orang, yang dimenangkan itu paling hanya 2, yang 8 dikalahkan untuk bayar yang menang. Tapi kita nih masyarakat nih berharap itu jadi 2 orang itu yang akan menang. Nah ini kan salah ya, akan terus kayak gitu. Makanya kita harus edukasi masyarakat, tidak pernah yang namanya judi itu akan jadi kaya dan akan menang, itu udah pasti kalah karena itu udah diatur sama bandarnya gitu. Seperti itu. Jadi misalkan dikasih menang nih, penasaran kan, pasang lebih gede lagi, pasang gede lagi, udah pasti kalah, udah pasti itu karena bandarnya sendiri udah monster itu. Nah terus sila ya, apa ya yang tadi ya, karena kalau kita melanggar pasal tapi kita nggak tahu apa juga terkena pasal itu ya, iya jawabannya sih iya. Tapi kalau kita memang dan tidak tahu, nanti hukumannya akan diringankan. Contohnya misalkan gini, kita berpakai motor nih melawan arus atau melanggar koridor, kita ngomong wah saya nggak tahu, itu nggak bisa, itu tetap ditilang ya, misalkan gitu, kayak itu. Atau nggak pakai helm nih, ditanya kenapa nggak tahu, saya nggak tahu kalau itu wajib pakai helm ya, karena nggak tahu gitu, itu tetap kena tilang. Nah misalnya seperti itu. Nah nanti misalnya yang lain yang lebih berat tetap kena, hanya nanti misalnya hukumannya lebih ringan. Seperti itu, makanya memang harus ada sosialisasi terus kepada masyarakat. Nah kayak gini nih, kita rajin baca, dengerin ceramah hukum, terus kemudian baca sesuatu yang agar kita nggak melanggar hukum. Karena meskipun kita nggak tahu, tetap kita meskipun nanti lebih ringan. Nanti contohnya nih, yang lalu lintas di kita alasan kita nggak tahu, ya tetap kena itu. Apalagi satu lagi siapa lah tadi ya, agak lupa saya. Zila menanyakan tentang bagaimana caranya supaya tahu berita itu hoax atau bukan. Oh iya, jadi kalau tips saya sih, kalau itu berita dari tidak ada sumbernya, misalnya dari perorangan, itu lebih baik tidak di-share. Itu kemungkinan hoax ya. Nah kecuali itu dari situs resmi, misalnya apa nih situs resmi nih, republika.com, kompas.com, liputan6.com, detik.com, itu yang resmi itu biasanya bukan hoax, itu bisa kembali. Tapi kalau ada berita tapi sumbernya nggak ada, misalkan dia ngomong sih di tempat ini, tanggal ini, tapi ternyata berita itu di ujungnya nggak ada beritanya atau dari mana, itu kemungkinan adalah hoax gitu ya. Sila ya, nanya sampai sama sila ya. Itu, jadi gitu. Kalau sumbernya yang dari sumber resmi, boleh di-share. Saya contohkan itu, ada kompas.com, detik.com, republika.com, misalnya, kemudian situs-situs yang resmi ya, itu biasanya nggak hoax. Nah, harus diketahui sumbernya yang penting gitu ya. Mungkin itu Bu. Baik, cukup jelas ya anakku ya? Ya, jadi yang penting adalah kita bisa membentengi diri untuk tidak membuka situs-situs pornografi, apalagi pornografi, ya, tidak membuka situs-situs yang mengandung unsur perjudian, termasuk game, karena dari game kadang-kadang bisa melahirkan judi ya Pak ya, tanpa disadari oleh anak-anak usia seperti ini. Dan juga bagaimana kita harus bersikap dalam menghadapi berita-berita hoax, serta hati-hati dalam bersikap. Karena siapa tahu perilaku yang kalian lakukan itu ternyata melanggar hukum dan berdampak pada
Bu Novi tutup, kita foto bersama dulu ya Pak ya. Ada satu sambil kita jargon bersama. Nanti Bu Novi katakan bijak bermedsos, maka kamu lanjutkan dengan kata-kata cermin generasi berakhlak mulia. Ketika Bu Novi katakan remember, maka kalian katakan posting yang penting, bukan yang penting posting. Bisa tidak? Bisa tidak anak-anakku? Ya. Kita coba dulu ya. Bijak bermedsos, Generasi berakhlak. ini anak laki-laki gak ada suaranya. Semakin lama kalian tidak sungguh-sungguh, maka semakin lama istirahatnya. Tidak akan ada istirahat buat kalian. Yuk, duduk siap, Hap. Duduk siap, Hap. Bapak-bapak guru silakan bergabung ke sini untuk bervideo bersama dengan anak-anak kita. Ya, keluarkan suaranya dengan lantang ya, Nak. Ya, kita latihan dulu. Bijak bermedsos. Remember, posting yang penting, bukan yang penting posting. Bisa nanti seperti itu ya. Oke, yang penting serentak supaya sekali video langsung jadi. Siap ya Nak? Baik, kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak bisa bergabung sama Kalisa di sini. Ya, Bapak Ibu guru silakan di tengah, anak juga tidak apa-apa. Kertas-kertasnya yang dirobek-robek tidak ditunjukkan ya. Ya, di tengah-tengah bisa. Bapak mau ke Pak Lutfi silakan bersama Pak Sudarani. Pak Lutfi. Rian agak geser sayang biar ke Bapak di sini ya. Ya, silakan Pak Sudarani. Geser ya. Ya. Pak Salman silakan Bu Cucun dulu Bu. Ingat ya, kalau Bu Novi katakan remember, jawabannya apa? Posting yang penting, bukan yang penting posting. Ayo, foto. Yang baik dulu, tegak. Cukup nggak Pak? Sampai sini kena semua nggak Pak? Mungkin videonya bergerak ya Pak? Bergerak aja ya Pak? Siap ya Nak? Ayo, perhatikan. Depan semua. Suaranya lantang ya, suaranya lantang. Siap? Kasih kode ya Pak Radit. Bijak